Mobil listrik saya mogok guys, auto nebeng patoa nih. Berarti kita mengalami untuk pertama kali mobil listrik tidak bisa jalan, Aduh, mogok lagi guys. nggak bisa pakai power bank. Jadi kalian semua Waltri lari untuk naik mobil Waltri. Cara ngabisin mobil ini emang nggak gampang, tapi cara ngecas ya gampang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Ya, jadi Hyundai beberapa waktu lalu meminjamkan kami Hyundai Ioniq 5. Nah, tapi kami udah sering bahas ini ya, udah pernah perjalanan keluar kota, udah pernah review lengkap. Jadi bingung mau ngapain lagi gitu ya. Jadi daripada bingung mau ngapain lagi, akhirnya kami memutuskan untuk kayaknya mencoba menghabiskan baterai dari Hyundai Ioniq 5 ini. Karena pertama kali dikasih sama Hyundai posisinya 100% baterainya. Jadi range-nya lumayan jauh. Jadi daripada bingung mau ngapain, kayaknya ikutin keseharian kita sehari-hari kali ya. Oke, pertama-tama ini jam 8 pagi. Sebelum jam 8 kita mau nganter anak gue dulu yang pertama mau sekolah. Kak, sini kak. Oke, kita antar dia sekolah dulu dan ikutin terus perjalanan gue hari ini. CVT Vlog Hyundai Ioniq 5, ngabisin baterainya Hyundai Ioniq 5. Oke CVTs, jadi sekarang kondisi baterai di 95% dan tulisan range-nya sih di 501 ya. Kemarin memang dikasih sama Hyundai di posisi 100%, bener-bener kita bawa dari Wisma Mulia menuju Bintaro dan baru kepake sekitar 5% aja. Itu pun udah dibuat boros sih, kita nyetirnya nggak mau santai karena pengen cepet habis, saking bingungnya mau ngapain. Jadi kita rencananya pengennya nih bener-bener habis 3 hari ke depan. Kita mau ikutin aja kegiatan kita 3 hari ke depan. Mau dihabisin nih sampai bener-bener habis. Baru nanti di hari keempat kita pengen charge di yang ultra fast chargingnya Hyundai yang baru tuh di Plaza Indonesia. Kebetulan istri juga kantornya di sana, jadi mungkin nanti kayaknya mau sekalian nyamperin istri deh ke sana. Nah ini istri juga ikut nih sama anak-anak nih. Karena lihat naik Ioniq 5, anak kedua yang belum sekolah baru di Juli, sama istri juga pengen ikut gitu. Tapi emang biasanya pagi sih, kalau gue pribadi lagi nggak ngantor, lagi nggak buru-buru langsung kerjaan dari pagi, pasti nyempetin untuk nganter si anak sulung ini biar ada waktu untuk bonding lah ya, iya nggak kak? Iya. Ya. Nah ini sekarang pengen ngetes nganter pakai mobil listrik karena lobi sekolahnya dia tergolong macet banget nih. Jadi pengen lihat apakah perbedaan pakai mobil biasa sama mobil listrik, karena pribadi belum pernah punya mobil listrik. Jadi kita lihat apakah perbedaannya dan sekarang pengen ngabisin baterainya. Oke, selesai ngantar anak pertama, tadi drop dulu istri sama anak kedua. Terus karena istri mau ada arisan sama ibu-ibu, gengnya dia biasa lah ya. Perempuan pas banget lagi WFH, jadi dia sekalian aja ngumpul sama ibu-ibu itu. Dan tadi kayak gue bilang, gue mau potong rambut dulu. Tapi change of plans, tiba-tiba Rainer telepon tim CVT Indonesia, dia bilang katanya dia mau ngetes mobil ini. Ya udah kita kasih aja, nanti pas habis syuting mobil rahasia itu kita akan tukeran sama dia dan kita akan ikutin perjalanan dia juga.
dan dia akan bantuin mau ngabisin mobil ini juga. Gitu, nanti sehari dipakai sama dia, nanti sehari berikutnya dan 2 hari sisanya nanti kami pakai lagi. Gitu. Oke, ini sekarang udah mau potong rambut, udah mau sampai. So far tadi nganter anak istri total ngabisin, kalau kilometernya sih habis sekitar 11 kiloan. Nah kita 5 kilo, 5,5 kiloan lah ya, 11 kilo. Terus juga range hanya terpakai 3% saja. Wow, persentasenya cuma terpakai 3%. Sekarang 92% dan ini udah berjalan lagi menuju tempat potong rambut. Cuma 1 kilo dari rumah. Ya, belum turun lagi. Jadi, aduh. Ini sampai bingung cara ngabisinnya gimana. Oke, kita potong rambut dulu ya. Oke, udah selesai ngantar, jemput anak-anak, terus ngantar ke tempat ibu-ibunya pada arisan atau pada ngumpul. Udah rame banget tadi ya. Jadi sekarang kita udah di SCBD. Total range tinggal 402 nih. Udah berjalan 64,7 km dari yang kemarin di charge sama Hyundai. Percentage di 85%. Sekarang sepertinya memang masih sangat jauh. Oke, habis ini kita akan menuju ke tempat syutingnya. Ternyata tidak jadi rahasia karena udah tahu ya, ternyata mungkin juga akan tayang pas video ini tayang mobilnya udah tayang. Anyway, ini padahal udah berjalan cukup jauh dan ya udah keliling-keliling, dan kita bukannya tanpa iko-ikoan ya, kita iko memang, tapi kita senatural mungkin. Ini pengetesannya pengen bener-bener natural sedailynya kami pribadi, yang mana ya nganter anak, jemput, terus juga nih syuting, terus nanti ke kantor. Jadi bener-bener natural, dan kita juga pakai Apple CarPlay kok, kita colokin lagu kesukaan kita, dan suaranya juga bukan yang dikecil-kecilin gitu ya, beneran ini proper. Nah, agak sulit ya untuk ngabisin range dari mobil ini. Ini aja masih 402 dan belum turun-turun lagi. Oke, ini sekarang kita sudah mau ke Hyundai Driving Experience. Nah, tempat syuting itu ntar di sana. Dan seseru apa sih dan perbedaannya apa, nanti tonton aja videonya. Kita pokoknya bener-bener berkegiatan bersama Ioniq 5 ini, dan siapa tahu ngeracunin kami untuk akhirnya beli Ioniq 5, gak tahu lah ya. Oke, Ioniq udah selesai syuting, udah tayang juga kalau nonton di sini. Ini Ioniq 5 kita akan tukeran pakai Avanza dulu, dan Ioniq 5 akan dihabisin baterainya sama Rainer. Oke, jangan lupa dihabisin baterai Rainer. Oke, siap. Tapi yang natural, jangan dianeh-anehin. Pokoknya sesuai kegiatan lo aja, oke? Oke, siap. Oke, kita tukeran dulu. Let's go. Oke guys, sekarang gue udah lagi nyetir Ioniq 5 ya. Jujur aja gue belum pernah coba sih Ioniq 5 sebelumnya. Jadi ini gue the first time ya nyetir Ioniq 5. First impression sih mobilnya enak banget ya. Gesit sekali ke dalam kota. Kalau mau nyusul sana sini, instant torque-nya tuh ngefek banget. Jadi enak deh kalau nyetir dalam kota. Nah sekarang tuh udah 83% ya. Gua lagi on the way home ya. Tadi habis syuting di tempat Hyundai sama Bang Eja. Sekarang kita lihat aja nih sampai rumah berapa persen. Oke, sekarang udah hari berikutnya ya. Kemarin mobilnya dipakai bokap gua muter-muter pik. Mau coba juga bokap gua. Sekarang kita lihat tinggal berapa persen.
67%. Nah, sekarang mobil lagi dicuci, gue mau pakai mobilnya ke peak ya, mau makan breakfast. Kita lihat sampai peak nanti berapa persen baterainya. Oke guys, kita udah nyampe di Aming Coffee ya, di Peak ya. Nah, kita mau breakfast dulu. Sekarang kondisi baterai di 62%. Sekarang gue mau breakfast dulu, abis itu pulang lagi, siap-siap, abis itu berangkat kerja. Oke. Oke guys, sekarang gue udah mau siap-siap ke kantor. Hari ini kantor di daerah BSD ya. Sekarang gue berangkat dari rumah itu baterai di 56%. Ayo kita lihat sampai BSD berapa persen ya. Update guys, ini di tol Jor agak macet ya. Nah, sekarang baterainya di 54%. Regen brakingnya saya put di 0. Nah, kita lihat nih sampai BSD kira-kira berapa persen ya. So far sih ini mobil enak banget ya buat daily driver ya, pagi di ibu kota macet-macet, jalan sempit. Ini tuh kamera 360-nya tuh ngebantu banget. Dan mungkin karena bentuk mobilnya itu agak boxy ya, jadi kita nyetirnya tuh enak, gampang, bisa tahu ujung mobilnya di mana. Jadi kalau masuk gang-gang sempit, jalan yang sempit, banyak motor, itu enak untuk manuver mobil ini. Ya, hari Kamis nih, hari ketiga kita dikasih pinjem Ioniq 5 ini. Dan Rainer udah ketemu lagi karena kita mau syuting dan rehearsal salah satu setting baru syuting. Hari ini udah berapa persen, Ner? Kalau nggak salah 47 ya. 47%. Wow, mantap, lumayan ya. Lumayan lo habisin bener-bener ya. Oke, lo mau ngapain Ner sekarang? Sekarang gue ada keperluan pakai laptop dan gue udah habis sekarang nih. Jadi lo bakal pakai V2L-nya nih ya? Bakal pakai virtual untuk charger laptop gue. Mantap, cocok banget nih untuk hari ini pakai ini ya. Ya, karena kami bingung harus ngapain lagi, akhirnya kami bikin pertanyaan aja deh di Instagram. Kira-kira cara ngabisin yang seru ngapain aja ya? Nah, jawaban yang paling pertama nih, disuruh ngepot-ngepot. Nah, mumpung lagi ada Mas Agil, langsung aja kita serahin Ioniq 5 sama ahlinya. Oke, Demas udah ngepot-ngepotan pakai mobil ini. Apalagi nih requestnya? Ke Planet Bekasi. Oke, let's go. Kita jemput anak-anak dan jemput istri gue dan kita langsung ke Bekasi. Kita abisin baterainya sesuai permintaan kalian. Why you broke your book? Only book, Mom. Why you broke your picture in the book, Mom? Why you? Dan karena ke Bekasinya mau ada urusan juga, jadi ajak anak sama istri. Jadi jemput anak dulu di rumah, habis itu jemput istri.
Total tadi pas selesai dari Demas pakai buat ngedrift, ngepot, itu masih di 40%. Sekarang udah tadi sempat jemput istri, itu tadi di 140-an range-nya, terus persentasenya di 31%. Jadi masih lumayan banyak juga. Kita harus bener-bener habis lah, pengennya sih sampai bener-bener habis lah ya, biar kita puas dan tahu sebenarnya seberapa kalau dipakai daily tuh bisa sampai sehabis apa sih ini mobil gitu. Oke. Tadi kalau lihat dari maps, tujuan di Bekasinya itu sekitar 30 kilo ya. Nama alamatnya apa tuh? Taman apa? Perumahan Taman Kota. Perumahan Taman Kota Bekasi ya? Bekasi Barat ya? Bekasi Barat exit-nya. Iya, jatuhnya Bekasi Barat masuknya. Oke, ini kita disuruh lewat jembatan layang Kasablanka dan nanti mungkin akan lewat tol ya. Agak-agak padat nih harusnya. Ini depan padat nih, kelihatan tuh di maps. Oke, kita lihat range-nya seperti apa. Jadi ini bener-bener natural, dipakai Rainer jalan-jalan, dites sama orang tuanya yang ngetes, terus dipakai sama Demas buat ngedrift ngepot-ngepot karena sesuai request. Dan ini sekarang disesuai request lagi suruh Planet Bekasi. Oke, kita jabanin. Let's go. Udah mulai merah tuh. Iya, boleh macet. Oke, kita udah sampai Bekasi dan range tersisa 25%. Range tersisa adalah 126 kilo dengan baterainya di 25% saja. Nah, total kita sudah berjalan dari after di charge sama Hyundai 100% itu sudah di 265 kilo. Oke, jadi memang kemarin Rainer juga ke-push banget mobilnya to the limit dan si Demas Agil juga tadi berkali-kali ya muternya ya. Bikin angka 8 segala macam, jadi ya ngabisin baterainya lumayan banyak. Jadi apa memang kami pengen baterai sampai habis sih. Jadi sekarang tinggal 25%, 126 kilo. Kira-kira habis ini pasti kami balik ke rumah. Besok kemana lagi ya enaknya? Selamat pagi, hari keempat dipinjemin Ioniq 5 setelah dipakai ke Bekasi ya. Ternyata sepertinya yang paling memakan range-nya itu adalah ke Bekasi ya. Jadi setelah ngikutin kemauannya netizen, sekarang range-nya tinggal 75 km lagi atau di 15%. Dan ini turun ke 14% nih sekarang. Ya seperti biasa pagi-pagi, kegiatan pagi, nganter anak sekolah dulu. Dan ya habis ini kayaknya kita mau bawa mobil ini ngikutin kemauan netizen lagi, yaitu adalah mencoba fitur virtualnya. Kita akan bawa TV, main PS, kita coba yang fitur virtualnya. Haha, nganter anak dulu. Oke, tadi udah drop anak, terus juga sekarang udah tadi mandi dulu, terus baru segala macam beres-beres dan kita sudah menuju PI ya. Tadi sempat sholat Jumat bentar sih. Jadi sekarang sudah menuju Plaza Indonesia. So far range-nya tinggal 5% dan range-nya tinggal di 24 km, percentage di 55% saja. Wow, udah kasih warning makin terus ya. Dan total kita sekarang kalau di MID-nya kita udah berjalan dari recharging tuh udah di 352,9. Ini datanya nggak bisa dibohongin ya, kami nggak nambah-nambahin baterai nih. Ini bener-bener dari awal hari pertama dapat sampai hari ini. Cas, bayangin guys, betapa itu kalau mau ngisi bensin tuh pasti kalau kami selama ini ngisi bensin ya daily kami at least itu 250.000 lah pakai oktan 92. Ini luar biasa sih, the best mobil listrik. Akhirnya kami merasakan dampak luar biasanya. So far memang mobil ini tuh selalu ya kalau di jalan tuh selalu masih jadi apa ya, attention. Jadi kalau memang orang masih ngeliatin, memang desainnya luar biasa banget ya, mulai dari depan, desain pixel-pixel itu kayak gitu keren banget, samping lah, velgnya yang 20 inch itu besar banget, terus sampai belakang lah, keren sih. Emang masih kalau di jalan pun kita diliatin tuh masih oke banget. Udah kalian oke gitu, masih dapat impression dari bagus dari orang, tongkrongannya masih oke. Udah gitu running cost-nya luar biasa sih. Apalagi beberapa port charging masih banyak yang gratis ya. Jadi ya kalau di rumah paling
Ya 150.000 lah. Ini kalau 5 hari bisa lebih menurut kami. Kalau kalian pakainya lebih nggak dipakai buat ngedrift gitu segala macam ya. Oke. Sekarang kita menuju Plaza Indonesia. Nyampe nggak ya? Nyampe lah. Paling Plaza Indonesia ini tinggal sekitar 5 kiloan lagi sih. Kami udah kebetulan di posisi udah di daerah Kebayoran. Udah menuju Senayan. Kita akhirnya sampai juga di ultra fast charging-nya Plaza Indonesia. Alhamdulillah nyampe. Sisanya tinggal 2%, 13 km lagi range-nya. Oke, Mas. Kita mau cas dulu nih ya. Caranya gimana, Mas? Untuk stepnya sih buka aplikasinya dulu Bapak. My Hyundai ya? Betul, My Oke. Hyundai. Setelah itu step pertamanya sih kita harus pasang plugnya itu ke mobilnya dulu ya Pak. Oh, platnya pasang dulu. Buka dulu. Scan-nya nanti dulu ya? Iya, itu sudah Buka dulu. dipasang baru di scan. Oke. Nih guys. Cara bukanya dari kuncinya. Tinggal hold aja. Canggih. Set. Oke, boleh Mas. Karena fast charging harus 2 atas bawahnya dibuka ya. Iya, betul Bapak. Oke, next step-nya. Di layarnya itu ada barcode-nya, boleh di scan dari aplikasinya. Yang mana nih Mas? Kiri kanan. Oke. Setelah itu langsung Bapak scan ke start charging. Oke, start charging. Setelah itu dia langsung menyambungkan ke mesinnya Pak. Wah, lihat tuh. Lagi di linking ya, safety inspection in progress. Nih liatin dulu. Oh. Initiating charging. Wih, udah dimulai 2%. Baterai kita tinggal sisa 2%. Dan durationnya baru 5 detik, 7 detik. Nih ya. Tenaganya mulai naik lah, pelan-pelan. Mulai pelan-pelan naik. Oke, kita tinggal aja dulu. Dan dicek, tadi kita ngecas dari 2%. Dan dilihat estimasinya sampai 100% itu di setengah jam. Setengah jam. Kira-kira setengah jam bisa buat ngapain aja ya sambil nunggu ngecas ini. Oke, kebetulan di Plaza Indonesia kita set aja dulu stopwatch selama 30 menit. Let's go, kita mulai dari sekarang. Kita bisa ngapain aja sambil nunggu ngecas di sini. Ya, udah setengah jam tadi kita bisa ngapain aja ya. Mulai dari beli kopi, beli cemilan, beli segala macam, jalan-jalan keliling mall. Nggak berasa setengah jam tuh kalau keliling mall ya. Apalagi mallnya dingin kan. Di Plaza Indonesia lagi mall yang cukup fancy. Dan bener, selama setengah jam, pertambahannya sudah 80% lebih. Dan estimasi sampai 100% itu di 40 menit. Jadi ini udah 90% kita sambil ngobrol gini. Jadi makin cepat lagi, 100% itu sekitar 40 menit aja kalau estimasi dari totalnya. Cepet banget ya, 40 menit nggak sampai sejam kita nungguin di sini. Kalian bisa ngelapain aja, bahkan ke toilet 40 menit pun bisa kan, di 40 menit di toilet doang gitu ya. Luar biasa. Jadi itu aja keseruan kami selama 5 hari bersama Hyundai Ioniq 5 ini. Jadi kita disuruh ngabisin, tadi kita udah nanya sama kalian nih cara ngabisin apa aja, mulai dari V2L, drifting, sampai jalan-jalan jauh ke Bekasi gitu ya. Kita jabanin terus pokoknya bersama Ioniq 5 ini. Overall memang mobil listrik sekarang kayaknya udah jadi solusi lah ya, apalagi ada subsidi harga dari pemerintah pajak hingga membuat harga mobil ini terlalu mahal di 783 aja. Ya, value for money lumayan banget ya, apalagi canggihannya mobilnya lumayan banget. Adaptive cruise control dan segala macamnya ada. Oke deh, itu aja keseruannya. Jadi cara ngabisin mobil ini emang nggak gampang, tapi cara ngecas ya gampang. Tinggal ke Plaza Indonesia, ultra fast charging masih gratis guys. Running cost-nya jadi murah banget. Oke CVTs, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Hyundai Ioniq 5 ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Tenang aja, kami bisa potong waktu indennya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.